Karena saat itu masih siang hari, efek topeng Dewa Kematian jauh lebih lemah. Xiao Chen hanya menggunakan trik untuk membuat sarjana buku surgawi dan pangeran ke-9 berpikir dia sudah pergi. Itulah sebabnya dia tidak ketahuan. Jika dia tetap tinggal, akan sulit untuk menghindari kecelakaan. Memikirkan bahwa pangeran ke-9 mendukung sarjana buku surgawi. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang pangeran ke-9. Xiao Chen memikirkan masalah ini dalam perjalanan kembali ke paviliun hujan berkabut. Dia merasa seperti telah memperoleh beberapa petunjuk. Mahar pangeran pertama adalah kunci istana abadi ethereal. Pangeran ke-9 juga mencari kunci istana abadi ethereal. Mungkinkah lokasi yang diprediksi berada di bawah kendali pengadilan kerajaan? Jika demikian halnya, kedua syaratnya mungkin memiliki kunci istana abadi ethereal dan memperoleh dukungan pangeran. Seseorang dapat mengetahui lokasi kemunculan istana abadi ethereal dan memperoleh kesempatan untuk masuk hanya jika kedua syarat tersebut terpenuhi. Jika memang begitu, maka aku tidak punya pilihan selain terlibat dalam perlombaan suksesi. Di zaman yang penuh konflik, seseorang harus berjuang bahkan jika tidak perlu. Xiao Chen menyimpulkan bahwa sudah waktunya baginya untuk membuat pilihan. Pangeran ke-9 memandang rendah dirinya, tetapi ada lebih dari sekadar pangeran ke-9 di ibu kota kekaisaran kota Yan, ada orang lain yang bisa diajak bekerja sama oleh Xiao Chen. Setelah kembali ke paviliun hujan berkabut, Xiao Chen melihat Su Ye mencoba menghibur dan membujuk Ling Yu. Namun, berdasarkan ekspresi Ling Yu, tampaknya itu tidak berjalan dengan baik. Pengemis itu berbaring di tempat tidur, tertidur. Mo Chen, Bao Er, dan yang lainnya menunggu di samping. Kakak Xiao, akhirnya kau kembali. Mo Chen berdiri dan menyapa Xiao Chen. Jelas, dia tahu tentang apa yang terjadi pada Xiao Chen di paviliun putri tersenyum. Aku bertemu dengan seorang teman lama dan terlambat. Namun, aku kebetulan mengetahui beberapa hal. Ling Yu, apakah kau ingin mendengarnya? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menatap Ling Yu. Paman bela diri, apakah ini ada hubungannya denganku? Xiao Chen mengangguk. Memang, ini ada hubungannya denganmu. Aku baru saja mendengar bahwa paviliun putri tersenyum akan menikahkan bintang utama Linglong dengan pangeran pertama Wang Fei karena kunci istana abadi ethereal. Kunci istana abadi ethereal. Ling Yu tersenyum pahit, tetap diam. Berita ini tampaknya memperburuk keadaan baginya. Namun, mata Mo Chen berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Ling Yu, apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan kakak Xiao? Agak bingung, Ling Yu bertanya, apa yang dia katakan? Mo Chen menjelaskan dengan lembut sambil tersenyum, kakak Xiao mengatakan bahwa tokoh utama Linglong tidak menyetujui pernikahan itu karena dia menginginkan kekuasaan dan wewenang yang datang dengan menikahi pangeran pertama. Dia tidak punya pilihan, karena pengaturan antara paviliun putri tersenyum dan pangeran pertama. Karena pangeran pertama menyerahkan kunci istana abadi ethereal, paviliun putri tersenyum perlu menunjukkan pendiriannya, memberi tahu dunia bahwa aliansi kawasan kesenangan mendukung pangeran pertama. Oleh karena itu, paviliun putri tersenyum menikahi tokoh utama Linglong. Pernikahan ini adalah formalitas aliansi kedua belah pihak. Ling Yu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya saat mendengar itu. Namun, matanya meredup segera setelahnya. Meskipun begitu, apa yang bisa kulakukan? Jangan bicarakan itu dulu. Izinkan aku bertanya satu pertanyaan, apa sebenarnya hubunganmu dengan tokoh utama Linglong? Pertanyaan Xiao Chen menggelitik rasa ingin tahu semua orang. Semua orang segera melihat ke arah Ling Yu. Ini terutama terjadi pada Su Ye. Dia tampak agak tertarik dengan masalah ini. Dia meletakkan dagunya di atas kedua tangannya, menatap lurus ke arah Ling Yu. Dulu, ketika paman guru membawaku ke alam agung naga terbang, aku melihat Linglong, sang pemimpin utama, dan jatuh cinta padanya. Setelah itu, aku tetap tinggal dan belajar pipa dari kakak Linglong selama 3 bulan. Itu hanya 3 bulan yang singkat, tetapi rasanya seperti 3 kehidupan telah berlalu. Aku sangat bahagia selama waktu itu. Namun, aku akhirnya harus kembali ke sekteku. Malam sebelum aku pergi, dia berjanji padaku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan datang ke kota Yan untuk mencarinya 5 tahun kemudian. Saat Ling Yu berbicara tentang masa lalu ini, dia sedikit tersipu, tampak agak malu. Namun, dia menunjukkan kegembiraan atas kenangan ini.
Saat-saat itu memang saat-saat yang luar biasa baginya, sesuatu yang sulit dilupakan. Lalu, Suye bertanya dengan penuh harap, tersenyum dengan mata cerah. 5 tahun kemudian, aku menjadi Venerate bintang termuda dari gugus laut makam. Master Sekte Paman Guru memintaku untuk tinggal, berjanji bahwa Sekte Api Ungu akan menjadikanku Master Sekte berikutnya. Namun, di hati saya hanya ada kakak Linglong, jadi saya menolak paman bela diri. Saat itu, saya sombong dan angkuh. Banyak ahli generasi tua tidak bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawan saya. Saya ingin memberi kakak Linglong kejutan, jadi saya datang ke kota Yan sendirian tanpa memberitahunya. Ketika Ling Yu sampai pada titik ini, senyumnya perlahan memudar. Kemudian, sedikit penyesalan dan kepahitan yang kuat muncul di wajah seriusnya. Xiao Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang, kurang lebih menebak beberapa hal. Kalau dipikir-pikir lagi, Ling Yu memang seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun di Grave Sea Cluster. Dia juga memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon yang langka. Dia berhasil menjadi Star Venerate di usia yang begitu muda, tentu saja, dia akan dipenuhi dengan rasa percaya diri. Jadi, Ling Yu datang ke kota Yan, ingin mendapatkan ketenaran dan memulai debutnya dan, pada saat yang sama, mengklaim kekasihnya. Namun, kota Yan adalah kota yang terkenal di dunia. Menyebutnya sebagai kota paling ramai di Great Thousand Realms bukanlah hal yang berlebihan. Dengan bakat dan kekuatan asli Ling Yu di Grave Sea Cluster, dia segera menjadi orang biasa di kota Yan. Bahkan Sovereign Personages tidak berani berteriak di kota Yan, apalagi Star Venerate yang tidak penting. Besarnya kekecewaan Ling Yu terlihat jelas. Aku diam-diam memasuki paviliun putri tersenyum dan melihat Linglong. Dia berdiri di puncak awan, memainkan musik yang sempurna. Tepuk tangan tak henti-hentinya bergema untuknya. Pil surgawi purba yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti pita pelangi. Tidak ada kekurangan bangsawan, yang mulia, tokoh berdaulat, dan bahkan kaisar berdaulat. Saat itu, aku meringkuk. Aku hanya bisa membayar kursi di sudut, menatapnya. Kemudian, aku meninggalkan sepucuk surat untuknya dan pergi. Aku berpikir untuk kembali dalam 5 tahun lagi, merasa bahwa seorang yang mulia bintang belaka tidak dapat menandinginya. Ling Yu sedikit tersedak saat ini. Dia pasti merasa sangat putus asa saat itu. Ketika berada di alam besar naga melonjak, Ling Yu tidak bisa merasakan status seorang headliner paviliun putri tersenyum. Dia baru menyadari betapa lebih tinggi kakak perempuannya Linglong, yang telah berjanji padanya, berdiri setelah datang ke kota Yan. Tanpa diduga, kakak perempuan Linglong menemukanku di luar kota, aku sangat bodoh. Aku bodoh saat itu. Dia berkata bahwa dia bersedia pergi bersamaku. Namun, aku merasa bahwa aku tidak dapat menandinginya. Aku menyuruhnya untuk menunggu selama 5 tahun. Namun, ketika aku kembali setelah 5 tahun, dia bahkan menolak untuk bertemu denganku. Pada titik ini, wajah Ling Yu dipenuhi dengan rasa sakit. Matanya sudah basah sejak lama. Kamu benar-benar bodoh. Hah, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Kamu pantas mendapatkan penyesalan yang kamu rasakan. Suye memberi Ling Yu omelan seumur hidupnya, mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Yu. Xiao Chen tetap diam. Dia mengerti bagaimana perasaan Ling Yu. Ketika datang ke ibu kota kekaisaran kota Yan dari Grave Sea Cluster, Ling Yu merasa seperti penduduk desa yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Suye, yang belum pernah mengalami keterkejutan dan kekecewaan seperti itu, tidak dapat mengerti. Rasa sakit yang dirasakan Ling Yu tak terlukiskan. Mo Chen berkata dengan tenang, menurut pendapatku, headliner Linglong masih mengingat Ling Yu. Kalau tidak, orang-orang paviliun putri tersenyum pasti sudah memukulinya sampai mati sejak lama. Suye mengangguk dan berkata dengan lembut, benar sekali. Kau berulang kali pergi ke paviliun putri tersenyum dan membuat masalah. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mati beberapa kali. Kepala berita Linglong pasti telah meninggalkan instruksi untuk tidak membunuhmu. Kau cukup beruntung. Saat itu, kepala berita Linglong meletakkan segalanya dan bersedia pergi bersamamu. Ini membutuhkan banyak keberanian. Memikirkan bahwa kau tidak setuju, dia pasti marah padamu, mengingat dia tidak bersedia bertemu denganmu. Ling Yu berkata dengan serius, tidak. Aku harus bertemu dengannya. Aku akan menyerah hanya jika dia secara pribadi menyuruhku.
Ketika Ling Yu tiba-tiba meledak, dia mengejutkan Su Ye, Mo Chen, dan yang lainnya. Jika kau ingin bertemu dengannya, malam ini adalah waktu terbaik. Saat ini, Paviliun Putri tersenyum sedang kacau, mereka semua bingung. Akan lebih mudah untuk menyelinap masuk, Su Ye menganalisis dengan tenang. Xiao Chen berdiri dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Paman marsial, Ling Yu segera merasa sangat tersentuh, dia hampir menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chen berkata dengan lembut, karena kamu memanggilku paman bela diri, aku akan menjadi mak komblangmu. Saat itu, aku sedang bersiap memberimu pipa sebagai tanda cinta padanya. Aku masih berharap kamu bisa memberikannya padanya secara pribadi. Catatan TL, mak comblang adalah bagian penting dari pernikahan tradisional Tiongkok dan terlibat dalam upacara pernikahan. Aku juga ingin pergi. Su Ye melihat sekeliling, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pergi ke tempat bersenang-senang. Aku juga ingin pergi. Hahaha, kalian semua sangat jahat. Sementara paman ini mabuk, kamu ingin menyelinap ke tempat bersenang-senang. Hehehe, paman ini sudah bangun sekarang. Hahaha, pengemis itu terkekeh saat dia dengan cepat bangkit meskipun tidur seperti babi mati di tempat tidur beberapa saat sebelumnya. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Kemudian, dia melihat Mo Chen. Mo Chen berkata dengan lembut, bawa petik terbalik dan aku tidak akan pergi. Kakak Su Ye sudah menyerahkan sebagian besar masalah asosiasi pedagang kepada kami. Kita perlu bertemu dengan ketua asosiasi Paviliun 9 Kuali dan Paviliun Linlang nanti. Xiao Chen menatap Su Ye dengan heran. Dia tidak menyangka pihak lain akan melepaskan otoritasnya begitu cepat. Jangan lihat aku. Kenapa aku tidak senang memiliki lebih banyak waktu luang? Su Ye tersenyum. Ini terasa membingungkan. Siapa yang tahu apa yang dipikirkannya? Ayo pergi, kalau begitu. Pemandangan biasa dengan lentera yang menyala terang, jalanan yang selalu ramai, dan hiruk-pikuk yang luar biasa tidak ada di sini malam ini. Xiao Chen telah memecahkan atap Paviliun Putri tersenyum dengan satu serangan pedang, membuat lubang di sana. Berbagai aura dan niat juga telah merusak bagian dalam. Memperbaiki semuanya akan memakan waktu. Pada saat ini, setelah semua kepala sekolah pergi, Paviliun Putri tersenyum menjadi sarang aktivitas. Semua orang bekerja membersihkan puing-puing dan puing di mana-mana. Sedangkan untuk lubang di atap, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk diperbaiki. Sudah bertahun-tahun sejak keributan besar seperti itu terjadi. Bahkan para penjaga harus membantu merapikannya. Xiao Chen, Su Ye, Ling Yu, dan pengemis, sekelompok 4 orang, tiba di luar Paviliun Putri tersenyum sekali lagi. Ada lubang besar di sisi Paviliun Putri tersenyum, itu adalah lubang yang dibuka oleh 100 peri dari Taman Pir di bawah pimpinan Su Ye. Jika dilihat dari dalam, itu tidak tampak seperti lubang besar. Namun, itu tampak sangat keterlaluan dari luar. Saat Su Ye melihat hasil kerjanya, dia merasa senang. Lubang ini akan butuh waktu setidaknya 10 hari untuk diperbaiki. Bisnis Misty Rain Pavilion mungkin akan meningkat beberapa kali lipat. Aku harus mempertimbangkan untuk menaikkan harganya. Xiao Chen melayang di udara dan dengan cepat mengitari Smiling Daughter Pavilion sekali. Dia bergerak seperti angin. Saat dia mendarat, dia sudah menemukan tempat untuk masuk. Ikutlah denganku. Wosh! Wosh, wosh. Sosok-sosok kelompok itu berkelebat, dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka menghindari berbagai gelombang penjaga dan larangan. Biasanya, tempat ini dijaga ketat, mustahil untuk masuk dengan mudah. Sekarang, kelompok ini praktis masuk begitu saja. Di lantai berapa bintang utama Ling Long menginap? Tanya Xiao Chen. Di sisi timur lantai atas. Aku tahu kamar mana itu. Pengemis itu tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu benar-benar sangat peduli. Itu sepadan dengan kamu dipukuli berkali-kali. Setidaknya kamu tahu kamar mana itu. Kali ini, kamu bisa dengan berani masuk tanpa khawatir. Jika ada yang berani mencoba dan memukulmu, kakak akan memukuli mereka untukmu. Ling Yu tersenyum pahit. Kakak, sebaiknya kau tetap di sini. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Pengemis itu berkata dengan riang, jangan khawatir. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Kakak tidak akan mengintip. Aku masih memiliki integritas moral sebanyak itu. Ayo pergi.
Memanfaatkan celah di antara patroli, Xiao Chen bergerak dalam sekejap, sosoknya melintas. Yang lain mengikuti dari dekat, berjalan menuju lantai atas. Pada saat ini, tempat itu berantakan dan kacau. Meski begitu, para pengawal paviliun putri tersenyum tetap waspada saat berhadapan dengan para bintang utama. Xiao Chen memiliki topeng Dewa Kematian dan bisa naik ke atas. Namun, 3 lainnya akan kesulitan. Hehe, ini bisa. Pengemis itu mengeluarkan beberapa token yang ternyata adalah token identitas para pengawal. Tak disangka dia mencopet mereka di suatu titik. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Orang yang luar biasa. Kapan dia melakukannya? Aku bahkan tidak menyadarinya. Sungguh luar biasa. Kapan kau melakukannya? Seru Suye, matanya berbinar. Dia mengambil salah satu token. Tidak banyak, hanya beberapa trik kecil, kau tidak akan tertarik. Pengemis itu berkicau sambil menyodorkan 2 token kepada Xiao Chen dan Ling Yu. Dengan token itu, kelompok itu berjalan ke lantai atas tanpa membunyikan alarm dan mengejutkan siapapun. Kelompok itu berjalan di sepanjang koridor yang rumit, membuat banyak belokan sebelum tiba di kamar Linglong. Ini dia. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, Ling Yu mulai ragu-ragu. Dia samar-samar bisa melihat sosok ramping melalui pintu. Catatan TL, pintu dan jendela Tiongkok kuno mungkin bukan kayu solid. Sebaliknya, akan ada kisi-kisi yang mungkin dibiarkan terbuka di musim panas dan ditutupi dengan kertas lilin di musim dingin. Kertas lilin itu mungkin juga memiliki lukisan di atasnya, seperti kaca jendela tetapi dengan kertas, bukan kaca. Ada gambarnya, URL. Masuklah, kalau begitu. Pengemis itu mendorong, membuat Ling Yu tersandung masuk. Siapa itu? Ling Yu baru saja menutup pintu dan berbalik ketika sebuah pedang menekan lehernya. Pemilik pedang itu mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya yang cantik tampak pucat karena khawatir. Dibandingkan dengan ketika dia tampil di siang hari di atas awan, kulit kepala Linglong tampak jauh lebih pucat. Hanya satu tatapan yang mengilhami sakit hati. Saat melihat wajah Ling Yu, Linglong tertegun sejenak. Kemudian, dia terbangun dengan kaget. Mengapa kamu di sini? Pergi cepat. Master Pavilion sudah marah hari ini. Jika kau tidak pergi, dia benar-benar akan membunuhmu. Kakak Linglong, ikutlah denganku. Aku salah. Aku menyadari kesalahanku, Ling Yu berkata tanpa berpikir, merasa sakit hati. Linglong meletakkan pedangnya. Dia tidak tega melihat Ling Yu, jangan-jangan dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri jika dia menatapnya. Pergilah saja. Linglong memunggungi Ling Yu sambil mendesah, ini sudah berakhir di antara kita. Aku sudah memberimu kesempatan 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah terlambat 5 tahun. Aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, aku akan membawamu pergi hari ini. Ling Yu tidak tahu dari mana datangnya keberanian ini. Dia melangkah maju dan meraih tangan bintang utama Linglong. Linglong masih tidak berbalik. Dia berbisik, cepat pergi. Master Pavilion akan segera datang. Aku ingin membawamu pergi. Bagaimana kau akan membawaku pergi? Kau hanya seorang tokoh berdaulat. Bisakah kau dibandingkan dengan pangeran pertama? Ling Yu tercengang mendengarnya. Dia perlahan mengendurkan tangan yang mencengkeram Linglong. Bodoh sekali. Langsung saja bawa dia pergi. Suye dan pengemis itu, yang mengintip dari luar, langsung merasa sangat cemas. Jika Ling Yu terus berkata, ikut aku, atau kau harus ikut aku, maka mereka akan datang tanpa hasil. Jelas, cara terbaik adalah langsung membawanya pergi tanpa mengatakan apapun. Tapi kau tidak menyukainya, kata Ling Yu dengan suara agak gemetar. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Dia adalah pangeran pertama dari rezim saat ini, didukung oleh para leluhur kuil leluhur kekaisaran. Dia telah memperoleh dukungan dari aliansi kawasan kesenangan dan akan segera menjadi putra mahkota. Aku akan menjadi permaisuri dinasti Yanwu di masa depan, kata Linglong mengejek dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan alasan menggelikan Ling Yu 5 tahun lalu, hatinya sakit lagi. Kata-kata Ling Yu saat itu sangat menyakitkan. Meskipun Linglong adalah wanita yang suka bersenang-senang, dia tidak bernafsu pada kemuliaan palsu atau pasangan yang kuat, tetapi Ling Yu mengabaikan perasaannya hanya karena dia tidak bisa menandingi orang lain. Linglong tidak tahan memikirkan ini. Setiap kali dia mengingat ini, hatinya seperti tertusuk jarum, terasa sangat sakit. Tidak mungkin,
kamu berbohong padaku. Ling Yu terlalu jujur, dia tidak bisa memahami kebencian dalam nada bicara Linglong. Bagaimana mungkin? Bukankah aku selalu menjadi orang seperti itu bagimu? Orang-orang yang mendengarkan di luar merasa sangat cemas, berpikir bahwa malam ini tidak akan berjalan dengan baik. Sudah berakhir. Si idiot ini terlalu bodoh, gumam Suye, mengerutkan kening dengan berat. Pengemis itu berkata, ini tidak akan berhasil. Kita harus menculiknya. Dengan kecerdasan adik laki-lakiku yang bodoh, aku benar-benar tidak tahan untuk terus menonton. Tepat saat kelompok itu mempertimbangkan untuk menyerbu masuk dan langsung menculik Linglong, langkah kaki lembut datang dari belakang. Ekspresi ketiganya berkedip, kemudian, sosok mereka menghilang dalam sekejap. Seseorang datang ke lantai atas. Itu adalah Paviliun Master yang bercadar. Paviliun Master yang tampak tenang, tidak terlalu marah atas badai sebelumnya. Segera, wanita bercadar itu tiba di pintu kamar utama Linglong. Tepat saat dia hendak mengetuk, dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia mendongak dengan cepat dan langsung terkejut. Paviliun Master yang melihat 3 orang menempel di langit-langit, tersenyum padanya. Suye tersenyum mengejek, Xiao Chen tersenyum pahit dan tak berdaya, dan pengemis itu menunjukkan senyum menggoda seperti biasa. Plop, sebelum Master Paviliun yang sempat bereaksi dan berteriak, pengemis itu terjatuh. Tabrakan itu mengakibatkan pengemis itu menekannya ke tanah. Wajah kedua orang itu hanya berjarak 1 cm, ujung hidung mereka bahkan bersentuhan. Hehe, baumu harum, kata pengemis itu setelah mengendus, menunjukkan senyum mabuk. Ini benar-benar membuat wanita bercadar itu ketakutan. Dia bereaksi hanya setelah beberapa saat, berteriak dengan marah, mati. Bang! Kekuatan Kaisar Berdaulat Satu Vena langsung meletus, dan Master Paviliun yang mendaratkan serangan telapak tangan di dada pengemis itu. Puci! Pengemis itu memuntahkan darah saat serangan telapak tangan itu membuatnya terlempar ke belakang. Namun, saat dia terlempar, dia meraih kaki wanita bercadar itu. Dia menariknya saat di udara, melingkarkan lengannya di sekitar wanita bercadar itu. Saat pengemis itu terlempar ke belakang, dia tersenyum dan berkata, ternyata kamu suka aku memelukmu. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Aku akan memelukmu. Kamu tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan. Kau hampir menghancurkan tulang-tulangku. Bu. Keributan itu mengejutkan para penjaga di dekatnya, mereka langsung menyerbu. Ketika para penjaga melihat pengemis itu, yang sekarang bersandar di dinding dan memeluk Master Paviliun Yang, mereka terkejut. Lepaskan Master Paviliun Yang. Cepat lepaskan Master Paviliun. Kelompok penjaga menunjukkan ekspresi gugup. Musuh yang kuat muncul, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Wanita bercadar yang dipeluk itu merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Meskipun begitu dekat dengan wajah pengemis yang tersenyum itu, dia terkejut menemukan bahwa pengemis itu tidak sekasar yang dia kira. Hehe, kau juga ingin dipeluk. Sangat nyaman. Aku akan membiarkanmu mencoba juga. Tepat ketika Master Paviliun yang ingin melihat lebih dekat wajah yang tersenyum di balik rambut yang berantakan, pengemis itu tertawa dan melemparkannya ke kelompok penjaga. Karena refleks yang terkondisikan, para penjaga dengan cepat bergegas maju untuk menangkap Master Paviliun Yang. Namun, mereka tiba-tiba teringat status dan prestisenya. Hanya menyentuhnya dengan santai akan mengakibatkan konsekuensi yang parah, jadi mereka mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Wanita bercadar itu jatuh dengan keras ke lantai dan mengerang kesakitan. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Jalan kecil, tidak kusangka kau punya hari seperti ini. Hahaha. Ketika Suye melihat pemandangan ini, dia membungkuk, memegangi perutnya, tertawa tanpa henti. Dia tertawa sampai air matanya keluar. Pengemis itu menunjukkan ekspresi polos seolah-olah itu bukan urusannya. Hanya Xiao Chen yang melihat sekeliling dengan hati-hati. Para penjaga di sekitarnya sudah bergegas mendekat. Bahkan melalui cadar, ekspresi Paviliun Master yang masih terlihat, tampak sangat masam. Biasanya, dia adalah eksistensi yang menyendiri. Namun, dia akhirnya dipermainkan oleh seorang pengemis hari ini, ditempatkan dalam keadaan yang memalukan. Tangkap mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Wanita berkerudung itu sama sekali tidak menunjukkan kesabaran. Kata-kata pertamanya setelah bangun setelah jatuh sudah berkobar dengan amarah.
Pada saat yang sama, berbagai formasi diaktifkan dan menekan kelompok itu. Xiao Chen segera merasakan tekanan berat di pundaknya saat gambar binatang buas muncul di udara. Binatang buas ini memancarkan aura dari Grid Desolate Aeon. Itu benar-benar merah, dan matanya tampak menakutkan, seperti lentera merah besar. Itu memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Lumut hijau dan pohon-pohon layu tumbuh di sekujur tubuhnya. Perutnya tampak busuk dan membusuk. Saat binatang buas itu muncul, rantai muncul di Soul Pool milik Xiao Chen dan mengikat Azure Dragon Divine Seal miliknya. Sebanyak 8 rantai muncul, yang terdiri dari 8 leher seperti ular dari binatang buas yang aneh itu. 8 kepala itu membuka rahang mereka dan tampak seperti akan menggigit segel ilahi berwarna biru sampai mati. Namun, segel ilahi itu mengeluarkan kekuatan naga yang besar, mencegah 8 kepala itu menggigitnya. Mereka hanya bisa melolong. Jiwa Xiao Chen langsung terkekang. Tidak peduli seberapa keras segel ilahi naga biru miliknya dengan 3 cincin vena ilahinya berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Oh tidak, Xiao Chen berpikir dalam hati, merasa ada yang salah. Apakah ia ceroboh dan meremehkan Paviliun Putri tersenyum? Kecuali Xiao Chen benar-benar memurnikan semua energi jiwanya yang membentuk 3 cincin vena ilahi, akan sulit baginya untuk lolos dari kunci jiwa ini. Wosh, wosh, wosh. Pada saat yang sama, 6 sosok muncul dari bayang-bayang. Mereka adalah Kaisar Penguasa Kesempurnaan Agung, yang terlemah adalah Kaisar Penguasa 4 vena, dan yang terkuat adalah Kaisar Penguasa 6 vena. Namun, Kaisar Penguasa Puncak yang misterius dan tak terduga itu tidak muncul. Meskipun demikian, bahkan tanpa Kaisar Puncak berdaulat di sekitar, Xiao Chen akan kesulitan melarikan diri. Xiao Chen dapat mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon-nya. Bersama dengan armor naga paduan dan alat jiwa pembunuh surgawi, dia bisa keluar. Namun, akan sulit untuk mengatakannya bagi Su Ye, Ling Yu, dan pengemis itu. Formasi pengunci jiwa 8 cabang. Su Ye menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Syok melintas di matanya saat dia melihat wanita berkerudung itu. Wanita jalang sepertimu, kamu tidak diizinkan menyebut ibuku. Mata Su Ye langsung memerah. Wajah cantiknya tampak agak gila. Su Ye ingin bergegas. Namun, dia tidak bisa bergerak lebih jauh setelah 2 langkah. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat kesakitan, rasanya seperti ekor ular tak terlihat telah melilit lehernya, memotong napasnya. Setelah melihat pemandangan ini, wanita bercadar itu memperlihatkan senyum menghina. Kenapa tidak? Kamu terus memanggilku Jalang, ibumu adalah Jalang yang sebenarnya. Dia adalah Master Paviliun Putri tersenyum, tetapi dia tanpa malu-malu mengejar cinta yang tidak masuk akal, menikahi seseorang dari klan bangsawan Dewa Pedang. Haha, pada akhirnya, mereka bahkan tidak memberinya gelar selir setelah mengusirnya. Katakan padaku, apakah ibumu bukan Jalang? Saat wanita bercadar itu berbicara, dia berjalan ke arah Su Ye yang sedang berjuang. Kemudian, dia mengejek dengan lembut, ini terutama untukmu. Saat itu, kamu menderita penyakit terminal. Demi kamu, ibumu berlutut di depan kediaman klan Su selama sebulan penuh. Pada akhirnya, gerbang kediaman klan Su tetap tertutup. Ibumu berakhir frustrasi sampai mati. Katakan padaku, apakah dia celaka atau tidak? Saat ini, kamu masih hidup karena... Cukup, Xiao Chen tiba-tiba berkata, tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Wanita berkerudung itu menyapu pandangannya dan tersenyum. Saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyela. Kamu akan mati hanya dengan satu kata dariku. Aku bilang, cukup. Apakah kamu mendengarku? Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon-nya. Cahaya berwarna biru menyebar di Soul Pool-nya, bersama dengan raungan naga. Kemudian, 8 rantai langsung putus. Bang! Setelah itu, Xiao Chen melangkah maju dan menamparkan wanita berkerudung itu, membuatnya terbang. Darah mengalir di wajahnya, merembes keluar dari cetakan tangan merah menyala yang menarik perhatian. Wanita berkerudung itu berteriak melengking, bunuh dia. Wosh! 6 sosok menyerbu ke arah Xiao Chen seperti sambaran petir. Ini adalah 6 kaisar penguasa kesempurnaan agung yang telah tiba tanpa suara. Hati Xiao Chen tenggelam, sekarang sudah berakhir. Bahkan hanya satu kaisar penguasa kesempurnaan agung saja sudah sulit untuk ditangani. Dengan 6,
menyebut ini situasi putus asa bukanlah berlebihan. Ini adalah harga dari kecerobohan. Namun, bahkan jika harganya adalah nyawanya, Xiao Chen tidak akan menyesali tamparan itu. Seorang jalang harus ditampar dengan kejam. Namun, tepat pada saat ini, sesosok berjalan dari belakang dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Chen dan Su Ye. Dengan tepukan lembut, rantai di kolam jiwa Su Ye segera hancur seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Pengemis itu dengan lembut menarik keduanya di belakangnya. Bang! Serangan puncak 6 kaisar penguasa kesempurnaan agung tumpang tindih, mendarat di pengemis itu. Puci! Darah menyembur dari mulut pengemis itu saat serangan itu membuatnya terbang kembali. Paman! Xiao Chen menjerit kaget. Kemudian, dia cepat-cepat pergi untuk membantu pengemis itu berdiri. Dengan serangan puncak dari 6 kaisar penguasa kesempurnaan agung, jika pengemis itu tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Hehe, serahkan saja pekerjaan dipukuli pada paman ini. Tubuh kalian para pemuda sangat berharga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pengemis itu akan dengan riang menyeka darah di bibirnya dengan lengan bajunya, mengoleskannya ke seluruh wajahnya. Meskipun pengemis itu tampak terluka parah, di ambang kematian, dia tampak sangat bersemangat seperti tidak ada yang terjadi padanya. Dia masih hidup. 6 kaisar penguasa kesempurnaan agung mengerutkan kening saat mereka melindungi wanita berkerudung itu. Keenamnya bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Berderit, pintu headliner Linglong terbuka. Ketika dia melihat situasinya, dia berkata, Master Pavilion Yang, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Wanita berkerudung itu berbalik ketika dia mendengar itu. Dia mengangkat alisnya saat melihat Ling Yu berdiri di samping Linglong. Saya akan menikah pada tanggal 15 bulan depan. Saya tidak ingin ada konflik. Apakah Master Pavilion yang akan mengabulkan keinginan saya? Linglong bertanya dengan lembut sambil membungkuk. Wanita bercadar itu terdiam setelah mendengar suara Linglong. Setelah keheningan, dia berkata, karena Linglong bertanya, saya tidak akan melanjutkan ini. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Ketika Ling Yu melihat keadaan pengemis itu yang menyedihkan, dia merasa terkejut. Kemudian, dia segera berjalan mendekat. Pengemis itu tertawa, hahaha. Saya tidak akan mati. Wosh! Wanita bercadar itu melemparkan botol giok ke Xiao Chen. Dia menyambarnya dari udara dan menyadari beratnya saat dia menangkapnya. Ini adalah kompensasi yang dijanjikan leluhur kekaisaran kuil leluhur kekaisaran kepada Anda, total 50 ton cairan asal. Tuan Muda Xiao, saya harap Anda akan berperilaku dengan tepat, kata wanita bercadar itu dengan gigi terkatup. Jejak tangan merah di wajahnya belum memudar, tetapi dia masih harus memberikan cairan asal kepada Xiao Chen. Master Pavilion yang merasa sedih mendengar pikiran ini. Namun, dia harus menanggung semuanya. Dia harus memprioritaskan pernikahan pangeran pertama. Pernikahan ini terlalu penting, terkait dengan terlalu banyak hal. Tidak ada yang salah dengan pernikahan itu. Tidak peduli seberapa terhina atau tidak puasnya Master Pavilion yang, dia harus menanggungnya. Xiao Chen melihat keadaan Su Ye. Kemudian, dia melihat pengemis itu, yang kondisinya tidak diketahui. Tidak perlu lagi tinggal di paviliun putri tersenyum. Ling Yu sudah bertemu Linglong, mencapai tujuannya. Tidak ada alasan untuk tinggal. Xiao Chen tidak ingin tinggal lagi, jadi dia berbalik dan membawa kelompok itu pergi. Wanita bercadar itu berbalik dan tersenyum. Linglong, masuklah dulu. Tidak perlu khawatir tentang pernikahan. Aku berjanji bahwa pernikahanmu akan berlangsung megah. Pada saat itu, semua peri teratai biru akan menampilkan tari pedang teratai biru untukmu. Pernikahanmu tidak hanya akan mengguncang kota Yan tetapi juga membuat iri dunia. Linglong tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia hanya memaksakan senyum dan kembali ke kamarnya. Setelah Linglong pergi, ekspresi wanita bercadar itu berubah drastis. Dia berbalik dan memarahi, sekelompok sampah, apa yang kalian lakukan? Berpikir bahwa kalian membiarkan orang menyelinap ke lantai atas tanpa sadar. Apakah kalian pikir kami belum cukup malu? Apa gunanya aku merayu kalian semua? Bawahanmu menyadari kesalahan mereka. Tolong hukum kami. Hal-hal yang tidak berguna. Wanita bercadar itu terdiam karena marah. Setelah beberapa saat, dia melihat keenam kaisar penguasa kesempurnaan agung dan berkata,
aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu selama 1,5 bulan ke depan. Tolong tetaplah di sini dan jaga pintu ini. Aku tidak ingin ada kecelakaan lagi. Ketua Paviliun, tenanglah. Dengan adanya kami di sini, tidak akan ada yang salah. Ketua Paviliun yang mengangguk sedikit. Tatapan dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan lembut, jika mereka datang lagi, kamu bisa memberi pelajaran pada Xiao Chen dan Su Ye, tetapi kamu tidak bisa membunuh mereka. Namun, kamu harus membunuh kekasih kecil Ling Long. Ya, Ling Yu menggendong pengemis itu sambil berjalan, tampak putus asa. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya, tampak seperti mayat berjalan. Pengemis itu tertidur lagi tanpa berpikir, mendengkur di punggung Ling Yu, dengkurannya sangat keras. Xiao Chen berjalan bersama Su Ye. Ketika dia melirik ekspresinya tidak tampak jauh lebih baik daripada Ling Yu. Su Ye menunjukkan ekspresi yang rumit. Matanya tetap merah, mengundang rasa kasihan. Terima kasih sebelumnya, gumamnya. Dia mengacu pada Xiao Chen yang membantunya dan menamparkan wanita bercadar itu. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Su Ye tersenyum pahit. Masalah kecil, bagiku, itu bukan masalah kecil. Aku sudah lama ingin menamparkan wanita jalang itu. Namun, aku tidak bisa melakukannya. Terkadang, aku iri padamu. Kamu bersedia menyinggung 10 asosiasi pedagang teratas untuk Wu Meng. Meskipun berada dalam situasi putus asa, kamu menolak untuk tunduk, bahkan membalikkan seluruh paviliun putri tersenyum. Kau tampaknya tidak takut apapun selama kau tidak melawan hati nuranimu. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Ia tahu bahwa ia hanya perlu mendengarkan saat ini. Ia tidak perlu menyela atau mengatakan apapun. Kau selalu ingin tahu apa hubunganku dengan klan Su, klan bangsawan Dewa Pedang, kan? Si jalang itu benar. Aku adalah putri terlantar dari kepala klan Su saat ini. Saat itu, ibuku membuat keputusan yang buruk dan menikahi orang yang tidak tahu terima kasih itu. Ia bahkan lebih buruk dari binatang buas. Setelah ia menjadi kepala klan, ia segera menceraikan ibuku. Pada hari itu, aku hampir menangis sampai aku menjadi buta. Ibuku memelukku dan terus menghiburku, berkata, Yeye kecil, jangan menangis. Ibu akan membawamu pulang. Namun, ketika kami tiba di paviliun putri tersenyum, kami bertemu dengan si jalang kecil ini. Ia adalah putri angkat yang diambil ibuku. Namun, alih-alih menerima ibuku, ia malah mempermalukan ibuku. Pada saat itu, aku akhirnya melihat apa yang dimaksud dengan hati manusia itu jahat. Ibu memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan menyerahkan paviliun putri tersenyum kepadanya untuk dikelola. Namun, dia membalas kebaikan dengan kejahatan, bekerja sama dengan binatang buas klan Su itu untuk menggertak ibuku. Aku merasa putus asa. Aku sangat merindukan ibuku. Aku ingat bahwa dia sering membawaku ke paviliun putri tersenyum untuk menonton pertunjukan ketika aku masih muda. Dia mencoba memberiku semua yang aku inginkan. Namun, aku tidak tahu bahwa dia sudah sangat menderita di kediaman klan Su. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengajariku sitar dan pedang ketika aku tumbuh dewasa. Suara Su Ye tercekat. Matanya memerah karena kesedihan, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Air mata terus-menerus menggenang di matanya, tetapi tidak pernah keluar. Ling Yu, yang berada di depan, berbalik saat menyadari pemandangan ini tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Su Ye melotot ke arah Ling Yu, memarahinya dengan kecewa. Wajah Ling Yu gemetar. Kemudian, dia tiba-tiba melolong kesakitan, aku juga ingin. Namun, bagaimana aku melakukannya? Bagaimana aku membawanya pergi? Kultivasiku tidak setinggi paman bela diri. Aku tidak memiliki faksi besar di belakangku sepertimu. Aku hanya orang yang tidak penting. Tanpa paman bela diri yang merawatku, aku bahkan tidak bisa memasuki paviliun putri tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Namun, apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan lebih kesakitan daripada dia. Bagaimanapun, aku hanya orang yang tidak penting. Apa yang bisa kugunakan untuk melawan paviliun putri tersenyum? Apa yang bisa kugunakan untuk bersaing dengan pangeran pertama? Setelah Ling Yu selesai, dia mulai menangis serak. Siapa yang tidak bisa memahami prinsip ini? Apakah Ling Yu benar-benar bodoh? Tidak, dia tidak bodoh. Namun, apa gunanya itu? Seperti yang dia katakan, dia hanya orang yang tidak penting.
Bahkan tanpa pangeran pertama, siapapun di kota Yan bisa menginjak-injaknya sampai mati. Ling Yu memiliki ambisi besar dan merasa berdarah panas. Namun, apa gunanya semua itu dalam kenyataan? Xiao Chen segera merasakan sebuah dorongan yang tidak dapat ia kendalikan. Setelah ia memikirkannya, dorongan itu menjadi seperti api besar, berkobar semakin kuat tertiup angin, tak terpadamkan. Ling Yu, paman guru punya pertanyaan untukmu. Apakah kau ingin menikahinya? Aku bahkan tidak butuh kau untuk berbicara. Lihat saja aku. Wajah tenang Xiao Chen tidak menunjukkan banyak emosi. Namun, meskipun matanya memantulkan cahaya bulan yang dingin, matanya tampak seperti api yang berkobar saat ia menatap Ling Yu. Begitu Ling Yu mendongak, ia bertemu dengan tatapan ini. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ia ingin mengatakan bahwa paman gurunya sangat baik padanya, bahwa Xiao Chen telah banyak membantunya. Ia tidak ingin mempersulit paman gurunya. Namun, sebelum Ling Yu dapat mengatakan apapun, Xiao Chen berkata, "Bagus. Aku tahu jawabanmu. Jangan katakan apapun lagi. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik malam ini. Untuk saat ini, jangan berlarian. Tetaplah di paviliun hujan berkabut dan bantu Master Paviliun Su. Aku." Sebelum Ling Yu bisa menolak, Xiao Chen berbalik dan membawa kelompok itu pergi. Setelah meninggalkan paviliun putri tersenyum larut malam, kelompok itu merasa agak putus asa. Semua orang menghabiskan malam dalam keheningan. Xiao Chen membagi setengah dari 50 ton cairan asal dengan Wu Meng dan sisanya, menyimpan 25 ton cairan asal untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Xiao Chen memasuki kultivasi tertutup selama 3 hari, menyerap semua 25 ton cairan asal dengan seni menelan langit awan iblis dan seni 10.000 naga. Itu hanya akan menjadi mimpi bagi orang lain jika mereka ingin menyerap dan memurnikan 25 ton cairan asal dalam waktu 3 hari. Tidak seorang pun berani membayangkan ini, karena jumlahnya terlalu banyak. Namun, hal itu tidak sulit bagi Xiao Chen, yang mengolah dao iblis dan dao kebenaran secara bersamaan dan menguasai dua teknik kultivasi yang kuat dan diwariskan. Baik itu seni menelan langit awan iblis atau seni 10.000 naga, keduanya membutuhkan cairan asal dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah seni menelan langit awan iblis mengubah tubuh Xiao Chen, tubuhnya menjadi luar biasa, membutuhkan beberapa kali lebih banyak, bahkan beberapa lusin kali lebih banyak cairan asal daripada yang lain. Meskipun Xiao Chen menyerap dan memurnikan 25 ton cairan asal, kultivasinya tidak meningkat secara signifikan. Kultivasi energi ilahinya tetap pada satu vena ilahi. Namun, dia tidak terburu-buru. Xiao Chen fokus pada pemurnian energi jiwa dari 3 cincin vena ilahi. Selama dia sepenuhnya memurnikan energi jiwa dewa sejati yang ditinggalkan oleh penguasa iblis kuno, energi ilahinya secara alami akan meningkat ketika semua kondisinya tepat. Semakin banyak yang dikumpulkan Xiao Chen sekarang, semakin mengerikan letusannya nanti. Namun, Xiao Chen mencapai kemacetan dengan seni 10.000 naga. Saat ini, dia bisa mewujudkan gambar 10.000 naga dengan naga biru di tengahnya dengan satu serangan biasa. Naga biru itu kini lebih menarik perhatian. Gambar naga biru itu jauh lebih realistis ketika seseorang melihat dengan saksama, sepertinya naga biru itu bisa keluar dari gambar. Gambar naga biru saat ini menunjukkan beberapa perubahan kecil. Dari 3 cakar awal, sekarang memiliki 4 cakar di setiap kakinya. Catatan TL, ketika naga Tiongkok digunakan dalam simbolisme, jumlah cakar di setiap kaki menunjukkan status mereka, berkisar antara 2 hingga 5 cakar. Naga bercakar 5 diperuntukkan bagi kaisar dan mereka yang diizinkan oleh kaisar. Naga bercakar 4 diperuntukkan bagi bangsawan atau bangsawan berpangkat tinggi. Rakyat jelata dilarang menggunakan naga sebagai motif atau simbol. Meskipun saya tidak tahu apakah jumlah cakar memengaruhi kekuatan naga, itu jelas merupakan indikator status. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan seni 10.000 naga terus-menerus menggali potensi garis keturunannya. Kendala itu karena dia membutuhkan teknik kultivasi berikutnya. Xiao Chen harus kembali ke tanah lama Azure Dragon dan menguji dirinya di aula warisan untuk mendapatkan lapisan berikutnya dari seni 10.000 naga. Seiring berkembangnya seni 10.000 naga, seni ini akhirnya menjadi seni naga leluhur yang telah lama hilang.
Namun, roh naga berkata bahwa belum ada seorang pun di zaman bela diri yang berhasil mengolah seni naga leluhur. Xiao Chen tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Sejak datang ke kota Yan, dia tidak bertarung dengan sepenuh hati. Dia memperkirakan bahwa kaisar penguasa 4 Vena biasa tidak akan bisa menandinginya jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya. Namun, akan agak sulit baginya untuk membunuh kaisar penguasa 4 Vena. Diperlukan setidaknya kaisar penguasa 5 Vena untuk menekan Xiao Chen. Lebih jauh lagi, kaisar penguasa itu akan membutuhkan alat jiwa kelas medial dan teknik kultivasi agar kaisar penguasa bisa melakukannya. Kalau tidak, Xiao Chen bisa dengan mudah pergi kapanpun dia mau. Sedangkan untuk kaisar penguasa 6 Vena, Xiao Chen tidak berani mengujinya. Peluangnya untuk menang tipis karena kaisar penguasa 6 Vena telah mencapai puncak kaisar penguasa kesempurnaan agung. Selangkah lebih maju, dan mereka akan menjadi kaisar penguasa puncak. Sebelum memurnikan energi jiwa dari 3 cincin Vena ilahi, sebaiknya dia tidak bertarung melawan kaisar penguasa 6 Vena. Situasinya bisa dengan mudah menjadi tidak terkendali. Sedangkan untuk melawan kaisar penguasa puncak, Xiao Chen bahkan tidak berani membayangkannya. Saat ini, dia bukan tandingannya. Jika dia berhadapan dengan kaisar penguasa puncak, dia pasti akan mati. Peluangnya untuk menang adalah 0. Bahkan jika dia mengeluarkan semua kartu asnya, dia hanya bisa melukai pihak lain dengan parah, tidak mampu memberikan kerusakan yang signifikan. Aku butuh jurus pamungkas yang bisa melindungi hidupku. Xiao Chen mempertimbangkan pilihannya. Baik itu dunia Dharma, diagram api Yin Yang Taiji, warisan pedang iblis, teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, amarah cakrawala, atau tinju naga tertinggi, tidak ada satupun yang bisa membuatnya bertarung dengan kaisar penguasa puncak meskipun kekuatan ofensif mereka mengerikan, yang membuatnya tak tertandingi dalam ranah kultivasi yang sama. Yang lain pasti akan merasa terkejut jika mereka tahu pikiran Xiao Chen. Bagi mereka, teknik kuat Xiao Chen semuanya adalah jurus pamungkas. Dengan teknik-teknik ini, kaisar penguasa kesempurnaan agung tidak akan berani bersikap sombong terhadap Xiao Chen. Namun, Xiao Chen menetapkan pandangannya sangat tinggi. Meskipun menjadi kaisar penguasa kesempurnaan kecil, dia ingin berhadapan dengan kaisar penguasa puncak. Aku butuh jurus pamungkas supaya aku bisa memegang inisiatif. Namun, terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Aula warisan bukanlah harta karun yang tak terbatas. Sulit untuk mengatakan apakah ada teknik seperti itu di sana. Xiao Chen mengesampingkan ini untuk saat ini. Kemudian, dia pergi ke paviliun hujan berkabut. Xiao Chen melihat Su Ye dan 100 peri dari Taman Pir berlatih lagi, saling beradu kecantikan. Berbagai instrumen memenuhi penglihatannya. Ada pipa, seruling, lonceng, drum, guzeng, sitar, dan masih banyak lagi. Instrumen apapun yang dapat dipikirkan orang ada di sana. Selain itu, ada beberapa instrumen yang belum pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, seperti erhu, suona, dan simbal. Catatan TL, Anda dapat menganggap erhu sebagai biola 2 senar yang dimainkan dengan postur yang berbeda. Suona seperti pipa, itu adalah instrumen bulu, Anda dapat menganggapnya sebagai obo Cina. Ini adalah instrumen langka, lebih langsungnya, mereka tidak cukup populer. Jadi, mereka jarang muncul di paviliun hujan berkabut dan paviliun putri tersenyum. Tuan Xiao, Su Ye memiliki penglihatan yang sangat bagus. Saat Xiao Chen masuk, dia melihatnya, jadi dia berjalan menghampirinya. Erhu, suona, dan simbal, aku tidak ingat pernah melihat alat-alat ini terakhir kali aku menonton, komentar Xiao Chen karena penasaran. Su Ye tertawa pelan dan berkata, memang tidak ada. Namun, bukan berarti aku sengaja menambahkannya. Alat-alat Soul Tool sangat langka. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukan cukup banyak. Kau bekerja sangat keras untuk ini. Keinginan terbesar ibuku saat dia masih hidup adalah menggabungkan 10 karya kuno yang hebat menjadi satu dan menciptakan karya musik baru. Sebagian besar alat-alat Soul Tool ini diwariskan kepadaku oleh ibuku. Aku ingin membantunya mencapai mimpinya dan menjadikannya sempurna. Su Ye mendesah. Jika salah satu dari 100 peri dari Taman Pir melakukan pertunjukan solo dengan karya-karya musik kuno, itu akan sangat bagus.
Namun, karya musik yang dibuat dengan menggabungkan 10 karya kuno yang hebat itu sangat sulit untuk dikoordinasikan. Ada juga banyak kekurangan. Suye berpikir untuk menyerah berkali-kali. Namun, dia bertahan. Xiao Chen melihatnya dan berkata, jika 100 peri dari Taman Pir tampil sebulan sekali, paviliun hujan berkabut akan naik ke level yang sama dengan paviliun putri tersenyum. Namun, kamu menyembunyikannya dan berlatih siang dan malam. Meskipun begitu, kamu mungkin tidak akan pernah menyelesaikannya. Apakah ini sepadan? Suye mengerutkan kening. Kemudian, dia menjawab dengan lembut, tentu saja, ini sepadan. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untuk ibuku. Sayangnya, ini adalah satu hal yang tidak dapat aku selesaikan. Siapa yang tahu kapan aku dapat melakukan pedang dan golok tertawa dengan sempurna? Pedang dan golok tertawa. Mereka menggunakan pedang dan golok untuk saling beradu, dengan banyak instrumen yang berfungsi sebagai pelapis, untuk menghadirkan pemandangan yang megah. Suye memandang 100 peri dari Taman Pir, yang saat ini sedang menyetel ulang instrumen mereka. Kemudian, dia berbisik, benar sekali. Aku telah menamai 10 karya kuno yang digabungkan sebagai pedang dan golok tertawa. Sayangnya, pendekar pedang dan pendekar pedangku kurang matang. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Inti dari pedang dan golok tertawa ini adalah pendekar pedang dan pendekar pedang yang muncul di bagian akhir. Jika tidak, itu tidak akan mencapai kesempurnaan. Xiao Chen merenungkan ini sejenak. Kemudian, dia berkata, Master Pavilion Su, jika kau percaya padaku, mungkin aku bisa membantumu memecahkan masalah itu. Bagaimana? Misalnya, aku sendiri bisa naik ke panggung dan menggantikan pendekar pedang yang muncul di bagian akhir. Sedangkan untuk pendekar pedang, aku bisa mencari orang yang kekuatannya menyaingi kekuatanku untuk melengkapi tema sentral di bagian akhir, bentrokan antara pedang dan golok. Mata Suye berbinar. Merasa saran ini tidak masuk akal, dia berkata, apakah kamu yakin? Ini memang terlalu tidak masuk akal. Para kultivator tidak pernah menganggap musik Dao sebagai hal yang umum. Sementara para bangsawan, ningrat, dan kaisar berdaulat mungkin menikmati mendengarkan musik, itu hanya pada tingkat menghargai hewan peliharaan yang cantik. Mustahil untuk membuat mereka tampil di atas panggung. Orang-orang ini bahkan mungkin merasa malu jika diundang untuk melakukannya. Akibatnya, Suye merasa sakit kepala karenanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membina para kultivatornya sendiri untuk peran tersebut. Bentrokan antara pedang dan golok membawa karya tersebut ke kesempurnaan. Agar karya musik tersebut dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, karya tersebut perlu menunjukkan seni pedang dan dao pedang yang paling artistik. Menyelesaikan masalah lainnya hanyalah masalah waktu. Namun, masalah terakhir inilah yang menjadi sumber kekhawatiran Suye. Aku sangat yakin. Namun, Master Pavilion Su harus menjanjikan sesuatu kepadaku, kata Xiao Chen sambil menatap Suye dengan ekspresi serius. Silakan bicara. Xiao Chen melangkah maju dan membisikkan beberapa kata ke telinga Suye. Kemudian, dia menatapnya dengan tenang. Suye tidak ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Itu bukan masalah. Bahkan jika kamu tidak membantuku, 100 peri dari Taman Pir akan bergerak dengan sepatah kata darimu. Baiklah, itu kesepakatan. Kalau begitu. Keduanya mencapai kesepakatan. Xiao Chen akan membantu Suye menyelesaikan pedang dan golok tertawa, dan dia akan membantunya dengan sesuatu yang lain. Kamu harus menontonnya terlebih dahulu. Setelah menambahkan suona, erhu, dan simbal, sekarang lebih dekat dengan fisiku tentang pedang dan golok tertawa. Suye tersenyum misterius dan kembali ke tempat duduknya di antara 100 peri dari Taman Pir, mengangkat sitarnya. Tepat saat Xiao Chen merasa agak bingung, sederet wanita di barisan belakang meniup suona mereka secara bersamaan. Nada megah yang belum pernah dialami Xiao Chen sebelumnya tiba-tiba terdengar. Tidak ada pendahuluan, irama memikat yang membangun ketegangan langsung muncul, mengejutkan para pendengar. Pip, pip, pip. Ketika suona mencapai nada paling hikmatnya, denting simbal bergema, langsung menyulut aspirasi agung dan semangat membara. Pipas bernyanyi segera setelah jari-jari 8 wanita cantik terbang melintasi senar mereka. Musik pipa terdengar seperti sungai yang tak berujung, dengan setiap gelombang naik lebih tinggi dan bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya.
Ini mendorong aspirasi agung dan semangat membara yang dinyalakan oleh Suona dan Simbal ke ketinggian baru. Irama seluruh karya musik praktis mencapai klimaks di awal. Gunung-gunung bergemuruh, laut menderu, ombak melonjak, dan awan yang menjulang tinggi berdiri tegak. Ada semangat membara yang melonjak dan tak terpadamkan. Kemudian, Erhu pun ikut bergabung pada saat yang tepat, memberikan nuansa yang mengharukan dan tragis pada suasana yang panas. Namun, suasana itu tidak sedih, karena sitar, seruling, dan pipa pun mengikutinya dan berdenting bersamaan. Sebagai pengamat, Xiao Chen terkesima oleh alunan musik yang megah itu. Xiao Chen merasakan darahnya bergejolak dan jantungnya berdebar kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya kapan saja. Pada saat-saat terakhir, setelah alunan musik itu membakar darah panas seseorang dan api menyebar ke seluruh tubuh seseorang, cahaya pedang pun muncul. Kemudian, cahaya pedang pun muncul. Bentrokan antara pedang dan pedang. Dua wanita, yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang pedang, membawakan tema utama musik yang megah dan menggelora itu bersama dengan antisipasi semua orang. Ketika pertunjukan itu akhirnya berakhir, banyak dari 100 peri dari Taman Pir tampak kelelahan. Pertunjukan yang begitu megah itu tidak hanya menguras semangat mereka tetapi juga energi jiwa dan energi esensi sejati mereka. Xiao Chen memberikan tepuk tangan yang meriah. Dengan tambahan Suona dan Simbal, pedang dan golok tertawa ini benar-benar berbeda dari apa yang pertama kali didengarnya. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu sudah jauh lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Chen bekerja sama dengan Su Ye untuk menyempurnakan pedang dan golok tertawa. Selama waktu ini, ia juga mengirimkan 3 surat, satu untuk Putri Suci Wangi Surgawi, satu untuk Chu Chaoyun dari Sekte Asal Semesta, dan satu untuk Ao Jiao dari Kekaisaran Gagak Emas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, masalah besar menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran Kota Yan. Masalah ini memicu diskusi yang penuh semangat. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat jelata membicarakannya. Masalah apa ini? Tentu saja, itu adalah pernikahan pangeran pertama Wang Fei dengan tokoh utama Paviliun Putri Tersenyum Linglong. Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada pangeran yang menikahi tokoh utama di kawasan hiburan. Siapa pangeran pertama? Dia adalah pesaing kuat untuk menjadi putra mahkota di dinasti Yanwu, seseorang yang memegang otoritas yang sangat besar. Tokoh utama Linglong memiliki keterampilan pipa yang sangat baik, tak tertandingi di dunia. Dia adalah yang berperingkat tertinggi dari 10 tokoh utama teratas, terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran. Pengagumnya tidak terhitung banyaknya. Tidak peduli siapa itu, semua orang di ibu kota kekaisaran Kota Yan tahu tentangnya. Namun, tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa kedua orang ini akhirnya akan menikah. Oleh karena itu, tidak mungkin pernikahan seperti itu tidak menarik perhatian. Banyak pangeran mempertimbangkan bagaimana aliansi pangeran pertama dengan Paviliun Putri Tersenyum akan memengaruhi mereka. Para kultivator biasa hanya ingin menonton kegembiraan dan menjadi bagian darinya, jadi mereka akan memiliki cerita untuk diceritakan. Semua orang menantikan hari pernikahan. Namun, Xiao Chen tidak menyadari semua ini. Dia hanya fokus bekerja dengan 100 peri dari Pergarden, menyempurnakan pedang dan golok tertawa. Begitulah Xiao Chen selama ini. Tidak peduli apapun itu, dia akan mengerahkan seluruh upayanya begitu dia menyetujui sesuatu. Setelah 7 hari, Xiao Chen akhirnya mencapai hubungan baik dengan 100 peri dari Pergarden. Sekarang, mereka hanya kekurangan seseorang untuk mengambil peran sebagai pendekar pedang. Kemudian, pedang dan golok tertawa akan hampir sempurna. Pada titik ini, Xiao Chen untuk sementara mengucapkan selamat tinggal, bersiap untuk menuju Tanah Lama Azure Dragon untuk mencari jurus pamungkas. Xiao Chen tidak bisa mengandalkan 100 peri dari Pergarden untuk mendapatkan pijakan yang stabil di Kota Yan. Orang yang perlu dia andalkan adalah dirinya sendiri. Garis vertikal.